Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah sahabat Kompas TV, di video kali ini gue nggak bakal ngomongin mobil yang ada di belakang gue nih sahabat Kompas TV. Tapi memang di belakang gue ini ada dua mobil. Yang pertama mobil sport dan juga mobil mewah ini sahabat Kompas TV. Nah, dan dua mobil ini sama-sama membutuhkan performa yang tinggi kayak gitu ya. Dan ngomong-ngomong performa tinggi, ini nggak jauh-jauh dari bahan bakar. Dan di video kali ini gue bakal ngomongin oktan atau RON. Nah, Sobat Kompas TV, sebenarnya apa sih itu oktan? Oktan itu adalah sebenarnya kemampuan bahan bakar untuk menahan knocking pada saat proses pembakaran di dalam mesin. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu knocking? Nah, sebenarnya knocking itu sendiri pernah beberapa orang mungkin mengalami kejadian itu ya, Sobat Kompas TV. Seperti saat mesin dinyalakan, itu akan ada suara tik, 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 tik. Nah, itu sebenarnya mungkin sebagian orang kayak ya udah biasa aja gitu ya. Cuman sebenarnya hal yang harus diperhatikan kayak gitu Sobat Kompas TV. Dan sebenarnya hal itu terjadi juga karena salah satunya merupakan kesalahan pemilihan bahan bakar. Di mana mungkin misal kendaraan tersebut disarankan untuk menggunakan oktan 95, dia menggunakan di bawahnya. Dan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya knocking itu sendiri. Dan jika kita memilih oktan yang tepat untuk kendaraan kita, itu juga akan memberikan efek yang sangat bagus dan juga sangat positif untuk kendaraan kita, kayak gitu ya. Seperti yang di belakang gue ini, yang tadi gue jelasin, ini merupakan mobil mewah yang pastinya juga membutuhkan tenaga yang ekstra. Apalagi yang sebelah kiri ini merupakan mobil performa atau mobil sport yang dimana dia membutuhkan pembakaran yang benar-benar instan, pembakaran yang benar-benar bersih, yang bisa menahan panas mesin sehingga bisa membakar dengan sempurna kayak gitu. Jadi untuk kedua mobil ini kita tidak bisa sembarangan memilih bahan bakar untuk mereka. Nah, kira-kira berapa sih rekomendasi oktan yang dikasih pabrikan untuk dua mobil ini? Yuk, mari kita cek. Nah, sekarang yuk kita cek ke belakang. Kira-kira berapa sih oktan yang direkomendasikan oleh pabrikan untuk mobil sport ini? Yuk, kita cek. Sekarang kita cek dari tangkinya nih, Sobat Kompas TV. Nah, di tangkinya ini tertulis minimal RON yang digunakan atau oktan yaitu 95. Jadi jangan sampai kalian menggunakan di bawahnya ya. Justru kalian harus menggunakan oktan 95 atau di atasnya. Itu lebih bagus lagi kayak gitu. Selain kalian bisa ngecek dari tutup tangki ini, kalian bisa mengeceknya di buku panduan pemilik saat kalian membeli mobil ini kayak gitu ya. Jadi ada dua cara, bisa dicek dari tangkinya atau dari buku panduannya kayak gitu. Jangan sampai salah milih oktan. Itu benar-benar beresiko kayak gitu, Sobat Kompas TV. Nah, ngomong-ngomong bahan bakar nih, Sobat Kompas TV. Gue dan juga teman-teman gue ada sih beberapa pengalaman saat menggunakan bahan bakar dan saya bakal spill di sini untuk kalian. Gue dan juga teman-teman itu menggunakan Shell V-Power kayak gitu, Sobat Kompas TV. Jadi di situ tuh pembakarannya lebih maksimal dan juga yang kita rasakan itu bener-bener kayak tarikannya bener-bener langsung enteng. Terus saat diservis itu bener-bener bersih, apalagi digunakan di mobil sport seperti ini. Pastinya lebih mantap banget. Tapi kayaknya kalau di mobil sport seperti ini tuh menggunakannya bukan Shell V-Power doang ya, tapi Shell V-Power Nitro Plus. Jadi yang RON 98. Karena itu kita udah menggunakan oktan di atas dari bawaan pabrikannya yang diberikan kayak gitu ya. Nah, Sobat Kompas TV, selain itu keunggulan dari Shell V-Power juga banyak nih Sobat Kompas TV. Yang pertama pastinya 100% menghilangkan atau membersihkan endapan pada mesin. Terus habis itu pastinya mencegah korosi dan juga membuat 100% performa mobil kalian ini lebih maksimal kayak gitu. Selain itu, di RON 98 juga ada Shell V-Power Nitro Plus. Itu juga nggak kalah menariknya nih Sobat Kompas TV. Yang pertama itu juga dapat menghilangkan 100% endapan dan juga mencegah korosi. Itu yang paling penting, mencegah korosi pada mesin. 100% mesin kita akan kita rasakan performanya kayak gitu. Dan untuk Nitro Plus itu ditambahkan performa kendaraan ini bakal akselerasinya bakal di gitu. Jadi bakal instan
bakal langsung lah ya, direct to driver lah ya. Kalau kalian bejek itu benar-benar langsung, gitu. Nggak diragukan lagi. Nah, sahabat Kompas TV, intinya yang terpenting adalah kita harus memperhatikan oktan yang sesuai untuk kendaraan kita ini, kayak gitu. Itu yang gue mention berkali-kali karena itu benar-benar hal yang beberapa kali disepelekan oleh orang-orang, sahabat Kompas TV. Kayak, ya yang penting murah, yang penting ini, yang penting terjangkau atau gimana. Itu menurut gue kurang tepat ya. Karena kalau kalian salah memilih oktan itu benar-benar sangat berbahaya untuk mesin kalian, untuk saat ini dan juga untuk di masa nanti kayak gitu. Nah, sekarang nggak usah lama-lama, gue ajak kalian buat ngisi bensin dan juga ngerasain performa dari mobil ini. Kayak gimana sih rasanya setelah kita isi dengan Shell V-Power Nitro Plus? Yuk, ikutin gue. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang kan udah kita isi nih pakai Shell V-Power Nitro Plus. Kita coba sekarang kayak gimana sih tarikannya ya. Buat ngebuktiin kalau misal Shell V-Power Nitro Plus itu bener-bener menambah akselerasi kendaraan kita. Kita coba ya. Widih, sahabat Kompas TV, setelah gue isi dengan Shell V-Power Nitro Plus dan gue cobain mobil ini, rasanya makin mantap banget. Memang kalau kita isi bahan bakar kendaraan kita sesuai dengan peruntukannya itu banyak sekali manfaatnya nih, terutama untuk mesin kendaraan kesayangan kita. Nah, dengan pemilihan oktan yang tepat juga dapat membuat performa dari kendaraan kita menjadi semakin optimal. Selain itu, bahan bakar dengan RON tinggi lebih tahan terhadap tekanan panas yang tinggi saat proses pembakaran. Sehingga saat proses pembakaran terjadi akan tepat pada saat percikan dari busi dihasilkan, yang menyebabkan penggunaan bahan bakar lebih optimal. Serta dapat memberikan akselerasi yang lebih responsif dan performa yang lebih konsisten. Tuh, banyak banget kan keuntungannya jika kita memilih bahan bakar yang sesuai untuk kendaraan kita. Jadi, jangan salah pilih ya, sahabat Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi dia informasi dari gue terkait penggunaan oktan yang tepat untuk kendaraan kita nih ya. Sekali lagi gue ingetin sahabat Kompas TV, kalian harus memilih oktan yang sesuai untuk kendaraan kalian. Apalagi misal kendaraan kalian tuh high performance kayak gini ya. Dan sekali lagi juga gue ingetin, kalau kalian pengen ngecek oktan yang tepat untuk kendaraan kalian, kalian bisa ngecek di tutup tangki bahan bakar atau cek buku petunjuk pedoman di mobil kalian kayak gitu. Pokoknya intinya jangan sampai salah menggunakan BBM-nya.